Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang motor 2 tak. Menurut saya mesin 2 tak itu lebih efisien dibandingkan mesin 4 tak. Bukan dalam hal konsumsi bahan bakar, tapi dalam hal efisiensi mekanis. Jadi begini, mesin 2 tak itu melakukan beberapa proses sekaligus dalam satu langkahnya. Jadi walaupun hanya ada 2 langkah naik dan turun, itu beberapa langkah sekaligus dilakukan dibandingkan mesin motor 4 tak. Karena itu efisiensi mekanisnya menurut saya lebih simple dan lebih bagus daripada mesin 4 tak. Ini contohnya. Jadi ini pistonnya. Ketika ada letikan busi di sini, terjadi langkah tenaga, piston turun. Pada saat bersamaan, kompresi primernya melakukan langkah transfer. Jadi menekan gas bakar di ruang primer ke ruang transfer dan kemudian mengirimkannya kepada kompresi sekunder. Jadi ada 2 proses sekaligus, meledak, memasukkan gas bakar baru, dan kemudian membuang sisanya. 3 sebenarnya. Kemudian setelah turun, pistonnya akan naik lagi. Naik lagi. Ketika naik ini, bahan bakar yang sudah masuk tadi dikompresi, kemudian kompresi primernya kembali menghisap bahan bakar baru lewat membran karburator, kemudian kembali diledakkan lagi, dan begitu seterusnya. Itulah kenapa mesin 2 tak itu menurut saya jauh lebih simpel, efisien, murah dirawat, murah diingat cara proses kerjanya dibandingkan mesin 4 tak. Nah, ini kan saya bahas juga adalah mesin 2 tak ini adalah mesin yang sangat sensitif terhadap kompresi dan kevakuman. Kenapa begitu? Karena mesin ini adalah mesin yang katanya paling gampang dioprek, dicolek, diporting, dinaikkan tenaganya dengan berbagai cara. Nah, cara yang paling sering dipakai oleh kawan-kawan adalah porting. Bagaimana porting? Yaitu memperbesar lubang transfer. Ini yang paling sering dipakai. Jadi lubang transfer diperbesar, termasuk lubang hisap dari arah membran ini sering juga diperbesar. Tapi yang sering dilupakan adalah setelah terjadinya proses itu mereka berlebihan dalam memportingnya. Kenapa berlebihan? Terlalu banyak mengambil bagian sini. Ini terlalu dalam dikikis, ini terlalu banyak diportingnya. Akibatnya apa? Kompresi primernya turun. Ketika kompresi primer turun, yang akan terjadi adalah tekanan yang masuk ke lubang transfer ini lemah. Artinya bahan bakar yang naik ke kompresi sekunder itu juga tidak banyak. Jadi ketika bahan bakar yang ditekan primer masuk ke transfer, dikirim ke kompresi sekunder, itu tekanannya rendah. Akibatnya motor jadi ngok. Motor malah lebih lemah daripada kondisi standar sebelum deporting. Jadi bagaimana mensiasatinya? Itu sudah saya alami sendiri ya. Jadi saya ingin berbagi bagaimana cara memperbaikinya, mensiasatinya. Jadi caranya adalah dengan memapas head silinder, headnya dimapas. Kejadian saya kemarin di motor Satria 2 tak. Jadi waktu itu
Akun transfernya saya porting, ini Air King ya, bukan Satria. Jadi lubang transfernya saya kikis, saya besarin, kemudian lubang buangnya juga saya naikkan. Ternyata akhirnya motornya jadi ngop. Nah akhirnya saya kecewa, wah ini motor gak enak sekali dibawa harian, lelet dan harus putaran tinggi terus untuk dapat tenaga. Akhirnya saya akal-akalit, gimana caranya? Ya saya papas headnya 1 mili, bawa ke tukang bubut, papas head 1 mili. Tapi jangan lupa untuk membuat nut itu penting. Jangan lupa untuk tukang bubutnya diingatkan membuatkan nut 0,2 atau 0,5, penting sekali nut itu. Nah, itu cerita saya untuk mesin Dotak. Selain itu, karena mesin ini sangat sensitif terhadap kompresi dan kevakuuman, kawan-kawan jangan pernah meremehkan yang namanya kebocoran. Jadi pada Dotak itu kebocorannya, kompresinya jauh lebih banyak daripada 4 tak. Kalau 4 tak paling ada pada klep, gasket head, busi, ya itu saja celahnya kan, celah kebocoran kompresinya, ring piston. Tapi pada Dotak itu ada banyak. Di samping yang saya sebutkan tadi, ada celah di sini, gasket, membran. Kemudian pada Satria Dotak itu, pengalaman saya juga kemarin, ada pada loop selang oli sampingnya. Ini. Jadi pada kawan-kawan yang sudah mematikan fungsi oli samping, saya sarankan untuk menutup lubang jalur olinya itu pada mesin. Ditutup, sumpal dengan apa sajalah, dengan lem porting, dengan lem yang Dextone, terserah. Yang penting lubang itu ditutup. Karena ketika tidak diaktifkan, pompa oli itu malah membawa angin palsu ke lubang hisap. Jadi antara membran dengan karburator itu kan ada lubang aliran oli sampingnya pada mesin Dotak misalnya. Itu memberikan angin palsu. Dan pada Satria Dotak yang sudah kena colek sini, lubang transfer, sementara kompresi primernya tidak dinaikkan dan pompa olinya itu enggak diaktifin, sudah lama tidak ditutup lubangnya, itu akan membuat semakin lemah hisapan dari kompresi primernya. Jadi ya kalau orang mau yang orang-orang berduit lah ya dia gampang, paling dia tinggal belah mesin, sumpal kompresi primer, masalah selesai. Jadi saya hanya memberikan solusi untuk yang sederhana saja gitu. Jadi tutup semua lubang oli samping yang ada di blok dan juga di crank. Kalau di Satria itu kan crankcase, tutup semua lubang itu. Tidak usah fungsikan pompa oli samping. Lah kenapa pompa oli samping itu dari standar pabrik, kenapa nggak dipakai? Saya tidak percaya dengan pompa oli samping. Terus terang saya sama sekali tidak percaya. Sudah lebih 5 tahun saya pakai motor-motor Dotak saya, tapi saya nggak pernah pakai oli samping, pompa oli samping. Semuanya saya campur di tangki kayak Vespa. Jadi untuk kawan-kawan perhatikan semua celah membran, celah karburator, celah lubang yeast atas bawah, kemudian celah bawah ini, perpak bawah, perpak atas, perpak knalpot. Perhatikan semua, karena itu akan sangat berdampak pada kompresi primer. Kompresi primer itu yang paling penting pada mesin Dotak. Karena kalau kompresi primernya itu lemah, sudah pasti kompresi sekunder motor Dotak akan lemah, yang akhirnya penurunan tenaga, terutama pada putaran bawah menengah. Oke kawan-kawan, demikian saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.